simulasi. Nah, ini untuk teoretikalnya lah lebih lanjut ya. Oke, ini ada nampak slide saya ya, Willy ya. Oke ya, ini sekarang kita mau membahas masalah pabrikasi. Pabrikasi itu maksudnya pembuatan. Yang kita harapkan mau penjelasan di sini adalah bahan-bahan yang membentuk satu fotovoltaik. Dari bahan apa dia yang mau kita tengok. Lalu prinsip kerjanya. Artinya bagaimana ada satu fotovoltaik yang disinari matahari bisa menghasilkan tegangan keluaran DC. Ini mau kita tengok. Kemudian nanti mau kita tinjau juga karakteristik ya, ini ya. Jadi ada pabrikasi, prinsip kerja, dan karakteristik modul fotovoltaik. Jadi kalau kita ingat, kalaulah ini ada satu simbol ya, ini simbol fotovoltaik, yang atas ini terminal positif, kemudian yang bawah ini terminal negatif. Nah, nantinya kalau ini ada sinar matahari, ya sinar matahari, ya matahari yang mengenai permukaan fotovoltaik, maka akan mengalir arus. Kalau dikasih beban airline, arus akan mengalir. Nah, ini yang mau kita tengok. Si fotovoltaik ini unsur pembentuknya apa saja? Ya, unsur pembentuknya apa? Ya, atau bahan. Ya, bahan pembentuk fotovoltaik apa dia ya? Nah, ini. Nah, lalu kalau sudah ada bahan kemudian terbentuklah fotovoltaik seperti ini, dikasih sinar matahari, bagaimana prinsip kerjanya ini? Prinsip kerja. Kita mau tahu bagaimana kok fotovoltaik itu bisa menghasilkan tegangan DC. Ya, nah kemudian karakteristik lah. Jadi walaupun ini benda mati, tapi dia punya karakter. Ya, karakternya ya ikut sifat daripada material yang pembentuknya nantinya. Ya, jadi kalau Harry, Martin, ya Willy, ya Francius, kan punya karakter ya. Ada karakter sifat. Nah, karakter. Misalnya Willy punya karakter selalu emosi. Nah, itu kan emosi itu adalah karakter. Ketika suasana bagaimana, emosi tadi bisa muncul. Nah, ini si fotovoltaik juga gitu nanti karakter. Nah, karakteristik nantinya fotovoltaik ini ya fotovoltaik ini kita tandain dengan adanya nanti kurva arus versus tegangan. Ya, kemudian kurva daya versus tegangan. Nah, kurva arus versus tegangan dan daya versus tegangan ini kalau si fotovoltaik tadi menerima sinar matahari, yang mana sinar matahari elemen atau parameter yang kita observe, yang dikehendakin oleh si fotovoltaik adalah pancaran surya, ya, atau solar radiation, yang unitnya watt per meter bujur sangkar. Nah, ini jadi ada pancaran surya. Ya, yang pertama, kemudian jelas kalau ini ada sinar matahari ataupun bagaimana di persekitaran yang ada, kita pakai termometer, temperatur, dia kan bisa diukur ya. Diukur, jadinya yang kedua yaitu temperatur. Ya, kedua parameter ini nanti kita dalam prakteknya yang alat ukurnya yang ini ya. Ini mau saya tunjukkan. Jadi alat ukur untuk mengukur pancaran matahari ya, atau yang dalam unitnya watt per meter bujur sangkar. Nah, ini alatnya ini ya. Nih. Ini kita buka. Nah, ini dia. Nah, ini ada sensornya di sini. Nanti ini kita pakai waktu praktikum ya. Waktu praktikum hardware.
Nah, ini juga alat ini disebut luxmeter ya, lux, satuannya lux. Jadi yang kita nanti simulasikan sinar matahari karena praktikum kita dalam ruangan, ya, sinaran matahari ini kita simulasikan daripada lampu halogen LED yang kecerahannya kita kontrol dengan 12 volt DC ya. Jadi kita ukur luxmeter, luxnya, kemudian lux nantinya kita convert lah ke watt per meter bujur sangkar. Ya, watt per meter bujur sangkar. Jadi 1 lux itu sama dengan 0,0079 watt per meter bujur sangkar. Nah, ini juga mengukur temperatur ya. Jadi ada satu keberuntungan menggunakan satu alat ini bisa mengukur cahaya yang dalam lux, kemudian kita convert menjadi watt per meter bujur sangkar beserta temperatur. Ya, dua parameter ini tadi ya. Yang inilah yang diperlukan oleh si fotovoltaik. Ini ya, ini. Oke, itulah dia ya. Oke, nah yang pertama kita mau kaji fabrikasi modul fotovoltaik. Jadi kita mau tahu bahan atau unsur apa yang membentuk satu fotovoltaik. Ya, ada beberapa bahan yang dalam ini bahan yang dipakai ini ya, bahan pembentuk fotovoltaik. Ya, fotovoltaik ini adalah bahan yang kita sebut dengan bahan semikonduktor. Ya, jadi kan tahu ya semikonduktor ini ya. Jadi kalau dikatakan bahan semikonduktor artinya semi ya, semikonduktor. Artinya satu saat dia bersifat sebagai konduktor, artinya dia bisa menghantarkan arus, ya, kemudian satu saat dia bersifat sebagai isolator. Ini tidak bisa hantar arus. Nah, inilah ya sifat semikonduktor. Jadi si fotovoltaik ini terbentuk dari bahan semikonduktor. Mana dia? Inilah bisa silikon atau Si ya, silikon atau Si. Lalu bisa juga germanium. Ya, germanium atau Ge ya, germanium ini, Ge. Nah, silikon sendiri terbagi dua lagi, ada monokristalin ya, setelah jadi itu monokristalin PB cell dan multikristalin PB cell. Ya, multikristalin PB cell. Ya, fotovoltaik cell. Jadi kalau yang ukuran kecil, nah ini ada ya. Nah, ini ya. Ini kalau dari sini ini silikon ini. Ya, ini kita nampak ini polikristalin ya. Ini selalunya nanti kalau kita tengok ini kecil simple ya. Ini simple. Nah, ini kecil gini dia bisa mengeluarkan tegangan 12 volt. Jadi kalau di belakang ini ada terus 12 volt. Ya, ini kabelnya ini. Nah, ini ya. Ini positif negatif ya. Ini udah saya buat ini positif negatif. Di sini pun ada dia tulis positif negatif. Nah, inilah yang fotovoltaik. Ya, fotovoltaik. Jadi dia dari bahan silikon jadilah nih satu keping fotovoltaik ya. Satu modul fotovoltaik. Ini kecil, ini hanya saya rasa ini 12 volt 3 watt saja ini. Ya, ini pun saya beli aja, ada murah. Tapi oke lah ini. Oke ini ya. Nah, lalu ada bahan yang lainnya
dari bahan lain yang kita jenis fotovoltaiknya sehingga dipanggil dengan thin film. Ya, thin film. Nah, biasanya kalau dari thin film ini dia punya kelebihan tegangannya bisa besar ya. Thin film ini. Dari amorphous silicon. Ya, ini amorphous silicon, AS. Jadi thin film. Ya memang dia kalau kita tengok secara fisiknya macam film itu, film apa tuh? Dulu kan kalau kita pakai foto ini, lahir belum ya? Itu kan pakai film roll, yang roll. Nah, macam-macam permukaannya macam gitulah dia. Nah, pada thin film ini ada satu kepingnya yang fotovoltaik tadi. Kalau ini, yang sini ada saya punya. Ini sampai 81 volt ya. 81 volt, tinggi tegangannya. Ya kalau wattnya kalau nggak silap kecil dalam 50 atau 20. 50 watt ini kecil. Ya karena tegangannya pun nggak sampai arusnya nggak sampai 1 ampere. Nah inilah dia bahannya. Yang ini adalah struktur atom pembentuknya ya, susunannya. Yang ini juga multikristalin. Kemudian ini untuk amorphous. Lalu inilah struktur atom yang dibentuk dalam kubik. Ya, kubik-kubik lain. Kemudian ini kalau kita tengok ada valensi, kalau kita tengok pada tabel periodik ya ini ada tabel periodik di mana silikon. Kemudian kalau kita mau tahu berapa jumlah elektron, proton dan nukleusnya. Nah, inilah cara dia. Nah, ini kita hanya menunjukkan bahwasanya ada unsur atau atom silikon ya berapa number of elektron, proton dan nukleusnya. Inilah ya. Oke, nah sekarang tengok prinsip kerja. Jadi itu tadi ya. Artinya gini, kita punya fotovoltaik tadi, kita ada fotovoltaik ini terbuat dari apa sih? Gitu maksudnya tadi ya. Ini terbuat dari apa sih? Ya kalau kita tengok ini kan kilat, kalau ini kilatnya ya dia dilapisin oleh kaca lah bisa. Tapi di dalam unsur yang tengok ada garis-garisnya itu, itulah tadi yang bahannya. Bahannya tadi terbentuk dari apa gitu. Nah, inilah yang bisa silikon tadi. Ya, silikon. Itu ya. Nah, sekarang akhirnya kita punyalah satu keping atau satu modul fotovoltaik ini. Ya, satu keping modul foto ini. Kemudian kita mau tahu bagaimana prinsip kerjanya. Bagaimana yang kabel yang ini, yang di belakang ini, ada positif negatif. Nampak ini ya? Ada positif negatif kalau yang sini. Nah, bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan DC? Nah, ini mau kita tengok ya, Martin ya. Frankie, ya Heri ya. Oke, sekarang tengok fisik ini. Ingat tadi bahwasanya fotovoltaik ya dari bahan semikonduktor. Kita tahu ya elemen atau device perangkat apa yang terbentuk dari semikonduktor. Contoh, misalnya kan contoh dioda ya. Ini dioda, simbol ya. Yang ini anoda, yang ini katoda. Anoda ini kan bagian positif. Nah, di sini fotovoltaik dituliskan P. P ini maksudnya positif. Kemudian K ini katoda. Katoda adalah negatif. Yang N ini negatif. Nah, jadi sama pada fotovoltaik yang ini lapisannya terdiri dari lapisan negatif, positif dan junction. Ya, artinya di antara ini ada junction. Ya, inilah dia terbentuk. Lalu inilah yang kita panggil sebagai terminal negatif ya. Yang ini terminal negatif. Kalau mau kita sambungkan ya, disambungkan ke bebannya nantinya ya, atau ini dia terminalnya. Ini terminal positif. Nah, bagaimana dia bekerjanya? Jadi katakanlah sinar matahari datang dari sini. Ini ada sinar matahari. Ya, sinar matahari. Jatuh di permukaan fotovoltaik. Ya, ini jatuh di permukaan fotovoltaik. Ini ya, ini permukaannya. Ini kena sinar matahari.
Yang pastinya sinaran matahari ini diserap, ya, diserap oleh fotovoltaik. Ya, sinar matahari ini diserap, ya, diserap, observe, ya, ini diserap oleh bahan tadi, material tadi. Nah, ketika di dalam material ini terjadilah yang namanya foton energi, ya, energi foton, ya, energi foton. Adanya energi foton inilah yang memberikan dorongan atau yang bisa menggerakkan elektron-elektron pada material ini berpindah. Ini ada elektron move dari negatif ke positif. Ya, jadi ingat, aliran elektron di dalam material adalah dari negatif ke positif. Nah, inilah dia. Ya, melalui satu lapisan ini tadi sampailah ke positif. Sehingga karena ada pergerakan elektron tadi, kalau ini terminal yang positif dan negatif dihubungkan satu beban R, maka arus akan mengalir. Inilah dia, ya, mengalir. Ya. Nah, jadi besarnya arus, ini kan di sini ada tegangan. Ada arus ini, ya. Ini ada tegangan. Lalu tegangan dikali arus kan ada daya. Sehingga bisa kita katakan besarnya daya keluaran dari fotovoltaik, ya, di sini tergantung pada berapa besar sinar matahari dan temperatur. Ya, yang faktor yang paling utama adalah sinar matahari. Jadi ingat, nantinya kita tengok kalau sinar matahari semakin besar, semakin banyak, maka performance fotovoltaik akan semakin bagus, ya. Nah, itu dia. Yang ini samalah dia nih. Kalau kita punya, ya, punya sekeping fotovoltaik atau solar cell, ya, dalam hal ini, ya. Ya, ini, ya, dalam ini ini, ya. Ini sama, jadi ini satu sel dikenain oleh sinar matahari, ya, maka tadi terjadi energi foton di dalam material ini, maka nanti positifnya ini akan mengalirkan arus kalau dihubungkan beban. Katakanlah istilah ini lampu, ya, lampunya akan menyala. Ini kalau langsung yang pakai lampu DC, ya, tergantung tadi berapa voltnya. Ya, itulah dia. Ada pertanyaan apa lagi di sini? Ada yang mau bertanya? Nansian? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak. Hah? Prengki ada pertanyaan, Prengki? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Nggak ada, Pak. Martin ada juga? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lah, ya. Nah, sekarang Lanjut, kita Pak. masuk karakteristiknya nih. Karakteristik modul fotovoltaik. Oke, inilah dia tadi, ya. Inilah tadi kalau contohnya yang ini. Ya. Yang ini maksud saya ini, yang dalam slide saya inilah dia. Ya. Nah, sekarang kalau tadi belakang tadi ini yang ada terminal ini, yang ada kabelnya. Ini ada di belakang inilah dia. Ini saya ambillah, ini jadi positif, yang ini negatif kabelnya yang ada, ya. Oke. Tadi kan ketika sinar matahari mengenai fotovoltaik terjadi energi foton. Ya, terjadi energi foton. Maka di dalam material akan mengalir elektron. Ya, ada arus, di dalamnya itu ada arus, dan kita sebutlah ini arus foton. Ya, arus foton. Ya. Nah, satu fotovoltaik ini bisa kita modelkan dalam yang kita sebut sebagai rangkaian ekuivalen dari fotovoltaik. Yaitu
satu sumber arus tadi, arus foton yang dihubungkan paralel dengan dioda dan paralel dengan satu resisten. Jadi RSH ini shunt resisten, ya, resisten atau resistansi paralel, ya, paralel. Kemudian ada RS, ini adalah series resisten atau resistansi seri, ya. Nah ini, nah lalu mengalirlah arus foton tadi. Ya, ini rangkaian ini masing-masing elemen yang ada di sini tersambung seperti ini. Ya, nah, tengok pada titik ini. Pada titik ini kalau kita terapkan hukum Kirchhoff arus, ini kan harus masuk ke titik, lalu ini harus masuk keluar. Kalau ini I juga. Ya, jadi jumlah arus masuk ya sama dengan jumlah arus keluar. Ya, jumlah arus masuk mana aja? I cuman hanya IPH. Jadi I foton sama dengan arus masuk arus keluarnya ini tambahinnya betul. Arus keluar ID ditambah dengan I. Ya, I ini, sini I. Ya, atau bisa kita tulis bahwasanya I itu sama dengan arus foton dikurang arus dioda. Inilah ya yang ini. Ya, lalu dioda arus ini tadi kok kita jabarkan dia formula. Jadi seperti ini yang terkait dengan shunt resistant, series resistant, lalu ada temperatur, ada konstanta Bolen, dan ya, lalu ada N, kemudian ada muatan, lalu ada P. Ya, ini P di sini. Jadilah ini ya, IPH, photon current sama dengan IS, ya, IS dikali eksponensial pangkat Q dikali P tambah IRS per NKT dikurang 1, ya, kurang P tambah IRS per shunt resistant. Nah, inilah yang kita panggil, yang kita sebut dengan rangkaian ekuivalen modul voltage ya. Nih. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik seperti ini, ya, karakteristik seperti ini kita mau kita bentuk atau kita analisis lebih lanjut. Maka inilah yang ada yang namanya tadi, ada kita punya karakteristik tadi kita analisis berdasarkan kurva arus versus tegangan. Ya, kemudian ada kurva daya versus tegangan. Nampaknya ya, kalau yang ini kan semua ini arus. Nah, di dalam keadaan seperti ini, satu fotovoltaik bisa kita analisis atau bisa kita lakukan secara tes. Ada 2 tes, yaitu short circuit, yang mana tadi kalau ini ada fotovoltaik, ini kita short, ya, percobaan short circuit, hubung singkat, ya, hubung singkat, ataupun bisa dia open circuit, ya, open circuit atau hubung terbuka, ya, hubung terbuka. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika seperti lakukan ini, kita dapatkanlah nilai-nilai maksimum arus, maksimum daya, tegangan maksimum, dan short circuit current. Ya, yang mana kalau kita nyatakan yang pertama, arus hubung singkat itu sama dengan arus maksimum, di mana P sama dengan 0. Ini artinya kita melakukan satu uji hubung singkat. Jadi ingat,
pada rangkaian hubung singkat arusnya besar, tegangannya 0, ya, tegangannya 0. Kemudian pada saat ini POC sama dengan Pmax, I sama dengan 0. Ini pada saat rangkaian terbuka. Ya, terbuka, rangkaian terbuka. Nah, maka ini tadilah kembalinya. Ya, kalau kita tengok mana ini? Ini ya. Pmax itu kan daya maksimum dikali arus maksimum, ya. Ya, inilah dia, daya maksimum kali arus maksimum. Kemudian fill factor itu daya maksimum per PT. Lalu efisiensi maksimum adalah Pmax per Pin. Ya, R, S, dan RH adalah series resistor dan shunt resistor. Ya. Lalu ada apa-apa pertanyaan? Ada pertanyaan, Martin? Tidak, Pak. Juga. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, Pak. Kalau nggak ada, coba tengok ini. Ini saya ulang balik. Tadi kalau kita punya, ada nampak kan slide saya? Masih nampak? Slide saya masih nampak? Nggak nampak, Pak. Nggak nampak. Nampak nih? Oke, nampak, Pak. Sepertinya. Oke, Pak. Nanti ini lebih kurang 10 menit lagi lah. Kalau ini putus kita sudahin ya. Kalau nanti putus ya. Ya, Ria? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau Iya, Pak. nanti akan putus ini. Jaringan akan putus. 10 menit lagi lebih kurang kita sudahin dah ya. Oke. Nah, kemudian kita tengok ini. Mana nih? Oke, nah. Tadi kita tahu kita akan dapatkan ketika ini fotovoltaik dikenai sinar matahari, ya berapa sinar matahari dia punya radiasinya berapa watt per meter bujur sangkar. Ini kemudian temperaturnya, ya ini solar, radiasi, kemudian temperaturnya ini berapa derajat Celcius, ya. Maka kalau ini ada kabelnya tadi keluarannya dari sini positif, yang ini negatif, kita ukur dengan yang namanya solar power meter, ya maka akan dihasilkanlah kurva seperti ini, ya kurva seperti ini. Dan datanya berapa maksimum tegangan, maksimum power, maksimum arus, fill factor, efisiensi akan muncul di sini, ya. Nah yang seperti ini nanti kita pada praktikum kita coba ya, tapi kita tidak menggunakan alat ini. Yang ini mahal, Heri, Martin. Ini sampai 20-an juta. Ya, 20-an juta. Jadi nanti yang kita pakai alatnya solar power meter juga, ya. Dia hanya akan terdisplay maksimum power, maksimum voltage, arus maksimum. Nah, ini saja. Ini cukuplah dari sini. Ya. Ini saya udah order, udah saya beli. Kalau ini yang ini sekitar 300 ringgit atau 1 juta lah ini. Kalau ini 1 juta saja. Tapi nggak ada kurvanya ya. Kurvanya nggak akan muncul. Ya ini mahal kali. Ya, tapi ini untuk dapatkan informasi ini udah cukup lah. Maksimum power, maksimum voltage, dan maksimum arus ya. Ini ya. Nah inilah kurva. Ini kan kita praktikumnya kan sudah juga. Inilah yang kemarin pada praktikum yang kita panggil dengan kurva arus versus tegangan. Ya, jadi ini seperti ini. Vertikal menunjukkan arus dan horizontal menunjukkan tegangan. Jadi pada saat seperti ini berapa arus di sini?
ya sekitar 2, katakanlah 2,5 ya 2,7 atau gitulah nih ya. Nah ini ya. Lalu yang ini adalah tegangan keadaan tubuh terbuka atau POC. Yang ini sama, ini POC. Hanya yang ini adalah kurva daya versus tegangan. Ya, jadi vertikalnya adalah untuk daya. Ya, atau watt, satuannya watt. Nah, ini ya. Nah, bentuk patternnya ini kan agak berbeda ya, berbeda. Nah, ya, ini ya dia kurvanya ya. Yang ini kan kurva ini kan masa waktu simulasi kan kita bentuk ya, kita ada dapatkan yang kurva seperti ini. Nantinya kalau untuk praktikum kita nggak sampai sini, nggak sampai kurva yang kita amatin, hanya nilainya saja yang terbaca. Ya, nah kemudian kita tadi tahu bahwasanya satu modul fotovoltaik itu dipengaruhi oleh yang namanya pertama solar radiasi atau radiasi surya. Ya, radiasi surya. Yang satuannya kita ambil adalah watt per meter bujur sangkar. Ya, kemudian yang kedua adalah temperatur. Ya, temperatur ini satuannya derajat Celcius. Dua parameter inilah yang mempengaruhi karakteristik atau performance daripada fotovoltaik. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan tadi solar radiasi satuannya watt per meter bujur sangkar. Dari sini kita nampak ya bahwasanya semakin tinggi solar radiasi maka arus hubung sikannya semakin tinggi dan tegangannya juga akan semakin tinggi ya, semakin ke kanan. Semakin tinggi. Demikian untuk daya juga. Ketika solar radiasinya semakin tinggi, ya maka daya maksimumnya juga akan semakin tinggi. Itu diingat sifat atau karakteristik tadi daripada fotovoltaik. Fotovoltaik akan membangkitkan daya semakin tinggi, tegangan semakin tinggi, dan arus semakin tinggi. Ya nantinya jika solar radiasi yang mengenai permukaan fotovoltaik juga semakin tinggi. Itu ya Martin ya? Ya, Franky, Eri? Ya, itu ya? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Oke, Eri. Kita lanjut ya. Berbeda dengan temperatur. Ya, berbeda temperatur. Ini kalau kita perhatikan, kalau temperatur semakin tinggi, yang kemarin kan semakin tinggi. Maka ini tegangan semakin turun. Demikian juga daya. Temperatur semakin tinggi, ini temperatur semakin tinggi, maka daya yang dihasilkan adalah semakin rendah. Ya. Sehingga kalau di lapangannya kita kan foto-foto ini kan yang kita harapkan di daerah yang panas. Tapi ketika di daerah panas itu bisa terjadi bahwasanya solar radiasinya semakin tinggi dan temperaturnya juga semakin tinggi kan. Nah, di temperaturnya inilah yang menyebabkan tidak baik oleh si fotovoltaik. Ini kita bisa tengok. Kalau temperaturnya semakin tinggi 20, 40, 60, 80 kan semakin rendah ya. Kalau lah kita ambil dari sini ini pasangan ini. Ini titik ini, titik ini, titik ini. Kan semakin turun. Semakin turun daya maksimum ketika suhu di fotovoltaik semakin kita naikkan. Ini artinya ya, matinya Franky Heri. Oke. Oke, ada apa-apa? Pertanyaan? Franky, ada pertanyaan? Tadi ada? Enggak ada, Pak. Pas, Pak. Martin nggak ada juga? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukuplah sampai sini lah ya. Iya, Pak. Oke ya, ayo. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Ya sama, ayo. Selamat Terima kasih, Pak. siang. Terima kasih, Pak. Ya.
Ya sama. Selamat siang, Pak. Siang. Woi, hebat kali kacamata Nasian.